Dan atas insiden penembakan ini, pemirsa, mari kita simak keterangan kronologi terjadinya insiden penembakan dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang juga sempat di lokasi menuturkan bahwa pelaku penembakan mengaku nabi dan ingin bertemu dengan Ketua MUI. Jadi kami tadi Dewan Pimpinan MUI sedang rapat. Rapat dimulai jam 10 sampai jam 12 ya. Sekitar jam 11 salah seorang ketua menginterupsi, memberitahu bahwa di bawah ada ledakan, ada tembakan. Terus kemudian kita menyuruh kepala kantor untuk turun ke bawah. Kemudian kepala kantor balik lagi ke atas, menyatakan bahwa si pelaku sudah diamankan, gitu. Dan kita terus rapat sampai selesai ya. Tapi setelah kita dalamin, informasinya itu adalah yang bersangkutan itu berasal dari Lampung, katanya ya, katanya. Dan dia mendakwakan diri adalah seorang nabi. Dan dia ingin ketemu sama ketua MUI. Nah, yang namanya ketua MUI itu di MUI sangat banyak. Kan ada ketua umum 1, wakil ketua 3 orang, ketua itu ada sekitar 10 orang kali, saya tidak hafal betul itu. Oleh karena itu resepsionis bertanya, Bapak ingin ketemu sama siapa? Ingin ketemu sama ketua MUI. Siapa namanya? Itu dia bingung juga, tidak tahu dia namanya, kan begitu kan ya. Kemudian dia memaksakan diri untuk apa? Untuk ketemu ya. Lalu katanya tadi resepsionis berusaha untuk menghubungi Dewan Pimpinan ke atas yang lagi rapat. Boleh nggak orang ini diterima atau tidak itu kan? Tapi sebelum dia naik ya sudah terjadi tembakan, gitu. Tembakan itu katanya 3 kali, tetapi yang yang terdengar bunyi itu 2 kali gitu ya, 2 kali, dan ada selongsongnya gitu. Dan itu peluru karet. Kategori senjatanya katanya airsoft gun. Saya tidak tahu juga airsoft gun itu apa ya. Katanya airsoft gun dan peluru karet gitu ya. Dan salah seorang resepsionis terluka di bagian punggung sedikit ya. Jadi bukan menembus dada, bukan menembus punggung, cuma lecet di sininya ya. Yang kedua, karyawan usaha rumah tangga itu tangan kiri atau tangan kanannya luka ya, sehingga harus dijahit di rumah sakit 10 jahitan. Pertanyaannya adalah dia itu luka karena apa? Karena kaca. Nah, kacanya kenapa pecah? Nah, pecahnya kenapa? Nah, ini yang saya belum tahu persis. Apakah pecahnya karena peluru atau karena ketabrak oleh si petugas ini, oleh si karyawan ini? Itu belum dapat saya konfirmasi yang sejelas-jelasnya ya. Tapi yang jelas ini sekarang ini pelaku itu ketika menembakkan itu kan katanya tangannya ke atas ya. Begitu terdengar tembakan itu oleh satpam dan karyawan dibekap saya tidak tahu, pokoknya dibekap mungkin kali ya, sehingga tangannya digoyang-goyang begitu dan senjatanya jatuh. Nah, begitu jatuh diamankan senjatanya ke lantai 2 gitu kan. Tuh, dan dia dibekuk, kemudian ada babinsa dekat situ. Kemudian oleh babinsa mau diborgol tapi tidak punya borgol. Nah, katanya tadi pakai borgol satpam yang ada di MUI gitu, lalu diborgol. Nah, kemudian datanglah polisi, ya 2 orang kalau saya tidak salah, 2 orang polisi, ya. Lalu dibawa ke kantor kepolisian mungkin barangkali ya. Dan karyawan yang terluka dibawa ke rumah sakit, ya. Dan mungkin juga di BAP sekaligus mungkin barangkali, yang saudara Bambal mungkin di BAP ya. Karena dengan dia yang lebih karena dia ketika ditegur oleh satpam di luar gedung, dia kan turun dari mobil travel. Saya tidak tahu travel dari mana, pokoknya dari travel dia turun. Lalu ditanya oleh satpam mau ketemu sama siapa, dia bilang mau ketemu sama Pak Bambal. Bambal itu adalah resepsionis. Tuh, ya kemudian ya itulah Pak Bambal mungkin barangkali bertanya panjang mungkin barangkali ya, karena memang begitu prosedurnya. Kalau tidak jelas kan bagaimana pula kan. Tuh. Sehingga akhirnya ya tidak ada kesabaran mungkin, sehingga terjadilah peristiwa seperti itu. Dan sekarang masalahnya sudah ada di kepolisian, dan saya melihat ini adalah sebuah tindak pidana ya. Karena ini tidak pidana ya kita serahkan saya pada pihak kepolisian, kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan untuk mengorek ya apa motifnya.
Tapi kata kepala kantor saya tadi, dia ingin dia ini mengaku sebagai seorang nabi gitu. Dan ingin ketemu. Dan dia ingin ketemu pimpinan supaya nanti mungkin barangkali pimpinan ya bisa menerima kenabiannya, mungkin barangkali begitu. Tidak tahulah saya apanya. Nanti pihak kepolisian lah yang menjelaskan. Membawa pistol juga gitu. Ya itu menjadi pertanyaan kita juga ya. Berbagai tafsiran lah mungkin bisa terjadi ya. Tapi saya hanya ya mendeskripsikan apa yang terjadi saja ya, belum menafsirkan ya. So kalau ditafsirkan bisa panjang ya. Berarti Buya saat itu kondisinya saat terjadi penembakan sedang rapat MUI. Sedang rapat. Sedang rapat apa Buya? Ya rapat rutin setiap Selasa pagi jam 10 sampai jam 2 sampai jam 13. Sejumlah seluruh pimpinan rapat lengkap, dewan pimpinan. Sampai lantai. Enggak kedengaran. Saat setelah terjadi itu apakah semua pengurus MUI enggak, kami terus saja rapat. Kami terus saja rapat. Karena kami yakin bahwasanya ya satpam di bawah kan hanya satu orang katanya pelakunya kan ya. Satpam akan bisa mengatasinya sendiri, dan kemudian juga satpam itu kan sudah punya SOP ya. Kalau terjadi sesuatu apa yang dilakukan mereka kan sudah tahu kan. Saat mendapat kabar itu gimana Bu ya? Ada kejadian di bawah gitu. Tidak apa-apa karena sudah ditangani oleh polisi, kita udah ada apa-apa, rapat tenang aja, tidak ada masalah. Indikasinya tadi Buya ada pelakunya meninggal dunia, itu gimana tanggapan Buya sendiri? Ya saya bingung juga kok bisa meninggal dunia ya. Hah? Kok bisa meninggal dunia, bingung juga saya kalau benar dia meninggal dunia, bagaimana kok dia bisa meninggal dunia ya? Apa yang menyebabkan nyawanya jadi hilang, bingung juga saya. Karena kalau cerita karyawan saya tadi itu ya dia hanya sekedar membeku, ya kemudian memborgol, ya menyerahkannya kepada pihak kepolisian kan. Berarti kondisinya masih hidup ya Bu? Ya bukan jangan masih hidup lah, memang dia masih bugar gitu. Iya. Kalau masih hidup tuh kan kesannya mungkin barangkali dia ya lagi ngos-ngosan mau meninggal, sakatul maut gitu, masih hidup juga kan gitu ya. Ya masih biasa-biasa aja, orang bagaimana ya, orang dibeku itu kan. Ya, kalau seandainya meninggal, saya bingung juga nih kenapa bisa meninggal ya. Kalau tapi saya tidak percaya dia akan meninggal. Tapi kalau meninggal bisa juga ya. Mungkin dia serang jantung atau dia makan obat sebelumnya gitu ya. Diperkirakan dalam jangka waktu 1 jam dia ya setelah melakukan tugas dia akan mati oleh racun, bisa saja ya. Tadi 2 orang tersebut mungkin Bu ya bisa katakan pakai baju apa Bu ya? Laki-laki atau perempuan mungkin? Yang mana? Yang menembakkan di MUI. Laki-laki. Katanya kalau saya tanya sopir saya umurnya berapa kira-kira, ya sekitar 50. Badannya gimana, gempal. Tingginya berapa kira-kira, ya sekitar 165, 66 kira-kira begitu. Ya. Jadi ya tidak terlalu tinggi betul ya. Jadi ya buktinya kan bisa dilumpuhkan oleh satpam dan karyawan kan. Oke, ya mungkin harapannya terkait dengan indikasi kejadian ini mungkin ke depan apa yang perlu dilakukan gitu dengan pihak kepolisian akan. Ya kan tugas menjaga keamanan kan bukan tugas Majelis Ulama Indonesia kan. Tugas menjaga keamanan kan tugas kepolisian ya. Itu oleh karena itu mungkin barangkali ya polisi supaya lebih mawas diri saja gitu ya. Saya gitu aja. Cuma kalau dilihat dari motifnya ya dia ingin mendakwakan dia sebagai nabi ya. Ya tentu saja dia ingin mendapatkan pengakuan gitu ya, supaya MUI mau mengakui dia sebagai nabi gitu ya. Tapi sudah jelas lah kalau seandainya dia minta diakui sebagai nabi, sudah jelas tidak mungkin lah ya. Tapi kan namanya manusia kan bisa dia berusaha kan begitu ya. Salah satu usaha dia itu adalah menghubungi MUI gitu kan. Terakhir mungkin apakah memang teror sebelumnya pernah ada di MUI atau memang baru kali ini terjadi? Kalau pakai senjata ini baru nih saya. Yang sepanjang saya tahu ya. Sebelumnya mungkin pernah? Iya ada. MUI gitu. Enggak ada. Baru kali ini pertama. Yang saya tahu. Kalau yang lain tahu kan mungkin juga, tapi yang saya tahu nih baru ini ya. Kalau ada demo-demo kan biasa lah ya, demo-demo itu teriak-teriak kan biasa ya. Ya motifnya kan juga bermacam-macam kan gitu ya. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar dalam dunia demokrasi kan ya. Tapi kalau tembak-menembak itu tidak luar biasa. Itu udah urusan kriminal ya dan pidana. Jadi oleh karena itu ya saya rasa ya itu udah urusan, saya serahkan ya polisi lah gitu. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang mengancam jiwa orang, itu tugas negara, tugas polisi ya. Bukan tugas cendekiawan dan ulama itu menyelesaikannya ya.